Perkenalkan, nama saya Marlisa Sorong, saya dari kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mikroprosesor. Nama saya Marlisa Sorong dengan NIM 218611017 dan IRA Basongan 218611015, Mercy Masolo 218611029. Arduino disebut SCAD memiliki setidaknya dua fungsi disebut routiness 1 in 2 setup, tempat mengetik kode program atau mengetik kode program. Semua tanda kode yang diletakkan di antara fungsi ini akan dijalankan setelah kurung kurawal. Void loop akan dimulai fungsi setup, setelah itu fungsi ini terus dijalankan berulang kali dan berhenti jika sumber daya Arduino dilepaskan. Akan daya dijalankan sekali saat program dijalankan. Single line comment. Kode ini digunakan untuk membuat catatan pada program. Jika pada program diketik elemen strip 2, maka apapun yang diketik pada baris setelah tanda strip 2 disebut tidak akan dibaca oleh program. Variabel adalah tempat untuk menampung data. Variabel memiliki nama, nilai, dan tipe data. Statementnya bisa disebut deklarasi int nilai int a sama dengan int 1 titik koma variabel global, b sama dengan int 2 titik koma aduit dihitung int x sama dengan 5 titik koma int z sama dengan 10 titik koma. Resistor atau disebut juga hambatan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor adalah ohm. Nilai resistor diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang mencapai di badan resistor. Hambatan resistor disebut resistansi atau resistance. Pada gambar ini adalah gambar simbol resistor. Jenis-jenis resistor diantaranya: 1. Resistor nilai tepat. 2. Resistor nilainya dapat diatur atau disebut variabel resistor ataupun potensiometer. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor juga ini disebut dengan LDR atau link depth resistor. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC atau positive temperature confinement dan NTC negative temperature confinement. Dalam sementara waktu, fungsi-fungsi atau kapasitator diantaranya untuk memilih gelombang radio pada rangkaian tuner. Sebagai filter harus pada relative atau power supply. Catur daya kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik. Satuan nilai untuk kapasitas atau kondensator adalah Farad F.
Jenis-jenis kapasitor diantaranya kapasitor yang nilainya tetap tidak berpolaritas jika didasarkan pada bahan perubahannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor nika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. 2. Kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor disebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator atau ELSO, dan kapasitas tantalum, kapasitas yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Induktor adalah disebut juga koil atau kumpran, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner. Untuk pesawat radio, suatu induktansi untuk induktor adalah Henry. Jenis-jenis induktor diantaranya induktor yang bernilainya tetap, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Dalam gambar ini adalah menggambarkan siklus gambar dan simbol induktor. Diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau penyara. Diode terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katona. Pada gambar di bawah adalah simbol diode. Berdasarkan fungsi diode terdiri dari diode biasa atau diode penyara yang umumnya dibuat dari silikon dan berfungsi untuk penyara arus bolak-balik atau AC ke arus searah atau DC. Dialog senar diode yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tentangan yang ditentukan oleh diode senar yang bersangkutan dengan disebut sering tentang tersebut sering dengan tenggangan senar. Len atau diode emisi cahaya, yaitu diode yang dapat memancarkan ion fotodiode, yaitu diode yang peka dengan cahaya sehingga seiring digunakan sebagai sensor. 5. Diode Schottky atau SCR silicon control rectifier adalah diode yang berfungsi sebagai pengendali 6 dioda. Laser diode, yaitu diode yang dapat memancar cahaya. Laser sering disingkat dengan ID. Dasar teori dan rangkaian percobaan gelombang ultrasonik merupakan gelombang yang umum digunakan untuk radar atau mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Dalam hal itu akan dipelajari salah satu sensor ultrasonik, yaitu ACSR-04. Bentuk fisik sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah
besaran fisik atau gelombang menjadi besaran listrik, dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara hingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suatu suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi elektrosonik. Seperti pada gambar di dalam adalah bentuk kerja sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik, umumnya frekuensi 40. Ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengirim gelombang dan rangkaian pencobaan. Program berikut akan membuat LED menyala atau bergantian sebanyak 5 animasi perulangan sebanyak 5 kali. Pertama, LED akan mati setelah 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala ketika LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2, dan 3 akan menyala. Kelima, semua LED akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai diperiksa dengan perintah if. Jika nilai I sama dengan 0, maka semua LED mati. Jika I sama dengan 1, maka satu LED menyala, dan seterusnya. Selain menggunakan if, ada cara lain yang lebih simpel untuk membuat animasi LED, seperti dasar teori dan rangkaian pencobaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menghidupkan dan mematikan LED. Dan mematikan LED dengan sebuah push button. Selanjutnya kita akan menggunakan 2 buah push button dengan ketentuan push button yang pertama untuk menaikkan kecerahan LED sehingga paling terang, sedangkan push button yang kedua untuk menurunkan kecerahan LED sehingga LED padam. Fungsi kedua push button ini mirip dengan volume up dengan volume down, yang satu untuk meningkatkan volume kecerahan, sedangkan satunya lagi untuk menurunkan volume kecerahan. Setidaknya ada 2 cara untuk menaikkan atau menurunkan tindakan kecerahan. Dasar teori dan rangkaian pencobaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menghidupkan dan mematikan LED dengan sebuah push button. Selanjutnya kita akan menggunakan 2 buah push button dengan ketentuan. Push button yang pertama untuk menaikkan kecerahan LED sehingga paling terang, sehingga push button yang keduanya untuk menurunkan cahaya LED sehingga LED padam. Fungsi kedua push button ini mirip dengan volume up dan volume down. Yang satu meningkatkan volume kecerahan, sedangkan yang satunya lagi menurunkan volume kecerahan. Setidaknya ada 2 cara untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat volume.
Sekian dari persentase kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.